Carlo Ancelotti menunjukkan ketenangannya dalam menentukan posisi Kylian Mbappe di tim Real Madrid untuk musim 2024-25. Ancelotti menekankan bahwa kunci dalam menentukan posisi Mbappe bukan hanya tentang menemukan tempat untuknya, tetapi juga memastikan harmoni taktik di lini depan. Dalam wawancaranya di podcast John Obi Mikel, Ancelotti menjelaskan bahwa Mbappe akan dimainkan di posisi depan, dengan fokus pada mobilitas pemain. Serangan kami sangat lebar, lapangan berukuran 68 meter, dan kami harus menutupi itu. Kuncinya adalah mobilitas pemain, kadang-kadang Mbappe akan bermain di sisi kiri, kadang-kadang di tengah, kata Ancelotti. Legenda Liverpool Graeme Souness mendesak Erik ten Hag untuk melepas ban kapten Manchester United dari Bruno Fernandes. Ia mengklaim Fernandes terlalu gampang menyerah dan itu tidak bisa diubah. Meskipun menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Old Trafford, peran Fernandes sebagai kapten dipertanyakan. Souness mengatakan Fernandes punya kebiasaan menyerah sehingga tidak bisa menjadi kapten yang efektif. Kapten klub adalah Bruno Fernandes. Ketika mereka tertinggal 3-0 melawan Liverpool beberapa musim lalu, dia langsung menyerah, kata Souness di podcast Three Up Front. Dia seharusnya tetap berkontribusi, berlarian dengan antusias, dan membantu rekan satu timnya. Saya rasa Fernandes tidak dapat mengubah aspek itu dalam dirinya, lanjutnya. Pep Guardiola memberikan isyarat baru soal masa depannya di Manchester City. Masa depan Pep Guardiola bersama Manchester City menjadi bahan spekulasi selama semusim terakhir, mengingat kontraknya akan habis tahun depan. Setelah beberapa kali memberi isyarat ingin mencari tantangan baru, Guardiola kini mengaku senang berada di Man City. Berbicara kepada media di area Rockefeller Center New York, ia berkata, "Jika mencintai apa yang saya lakukan, buat apa saya berhenti? Saya menyukainya di level yang sama seperti saat mereka pertama merekrut saya, jadi, mari kita lanjutkan." Bek Bayern Munchen incaran Manchester United, Noussair Mazraoui, dikabarkan semakin dekat dengan West Ham. Menurut Sky Sports Germany, West Ham United telah membuat kemajuan signifikan dalam transfer Noussair Mazraoui usai menyepakati biaya 15,5 juta euro plus bonus 4 juta euro dengan Bayern Munchen. Manchester United juga meminati bek kanan 26 tahun itu, tetapi West Ham yang kini memimpin persaingan mendapatkannya. Jika MU ingin serius mendapatkan Mazraoui, maka mereka harus melego Aaron Wan-Bissaka terlebih dahulu, seperti dilaporkan The Athletic. Wan-Bissaka sudah menolak tawaran West Ham karena lebih memilih ke Inter Milan, entah musim panas ini, atau secara gratis ketika kontraknya kedaluarsa pada Juni 2025. Rumor ketertarikan PSG terhadap Jadon Sancho nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Les Parisien dilaporkan mulai bergerak untuk mendatangkan sang winger ke Paris. Football Transfer mengklaim bahwa PSG mulai bergerak untuk mendapatkan Sancho. Mereka mencoba untuk merekrut sang winger dalam waktu dekat ini. Menurut laporan itu, manajemen PSG dilaporkan sudah melakukan pendekatan untuk merekrut Sancho. Mereka sudah menghubungi agen sang winger. Mereka mengungkapkan ketertarikan mereka terhadap sang winger. Mereka menjanjikan posisi inti dan juga gaji besar kepada Sancho, sehingga mereka berharap bisa memboyongnya dalam waktu dekat ini. Legenda Manchester United, Paul Scholes mengomentari aktivitas transfer Manchester United di musim panas ini. Ia ingin mantan klubnya itu merekrut striker lagi di bursa transfer ini. Menurut Scholes, MU saat ini hanya memiliki dua penyerang yang masih sama-sama berusia muda pada diri Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Scholes menilai MU harus meringankan beban dua striker muda ini. Ia ingin setan merah mendatangkan striker berpengalaman untuk memperkuat lini serang mereka. Saya pribadi ingin melihat United mendatangkan penyerang yang berpengalaman. Mereka butuh penyerang yang teruji bisa mencetak banyak gol bagi mereka, ungkap Scholes yang dikutip Manchester Evening News. Saya tidak tahu apakah mereka bisa melakukan itu, namun saya benar-benar merasa bahwa mereka butuh penyerang yang sudah teruji jika mereka ingin sukses di musim depan, pungkasnya. Manajer Liverpool Arne Slot mengisyaratkan dirinya akan tetap mendatangkan pemain baru ke Anfield meski ia sebenarnya sudah puas dengan skuad yang ada sekarang ini.
Arne Slot memang senang dengan skuad yang ada, akan tetapi ia mengisyaratkan Liverpool masih akan mendatangkan setidaknya satu amunisi baru pada musim panas 2024 ini. Akan menjadi kejutan bagi kita semua jika tidak mendatangkan satupun pemain, sehingga mungkin akan terjadi pada akhirnya, ungkapnya. Untuk saat ini kami hanya menunggu para pemain kembali dan menunggu pemain yang tepat untuk menandatangani kontrak, sambung Slot. Super agent Jorge Mendes telah menawarkan James Rodriguez kepada Lazio, karena pemain Kolombia tersebut kini sedang mencari klub baru setelah mengakhiri kontraknya dengan Sao Paulo. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Mendes berharap Lazio bisa menjadi tujuan berikutnya bagi Rodriguez yang saat ini berstatus bebas transfer. James Rodriguez, yang kini berusia 33 tahun, tersedia tanpa biaya transfer dan tengah mencari kontrak selama 2 tahun dengan nilai sekitar 4 juta euro per musim. Selain Lazio, Rodriguez juga telah ditawarkan kepada klub-klub lain seperti Aston Villa, Wolves, dan Nottingham Forest, serta beberapa klub lainnya. Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Fabian Ruiz dari PSG meski sang pemain masih terikat kontrak sampai tahun 2027. Kesuksesan tim nasional Spanyol memenangkan Euro 2024 membuat sejumlah pemain mereka mulai dilirik klub-klub papan atas. Salah satu nama yang terus dikabarkan bakal segera hengkang adalah Fabian Ruiz. Laporan terbaru dari Goal menyebutkan bahwa dirinya masuk dalam rencana transfer Arsenal. Ketertarikan klub asal London itu sepertinya juga cukup serius. Pasalnya kedua klub juga diklaim sudah mulai melakukan negosiasi awal. Harga tinggi yang dipasang PSG membuat Arsenal disebut akan terlebih dulu meminjam sang pemain sebelum akhirnya mengaktifkan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Di musim panas ini, Ten Hag berencana untuk membeli bek kiri baru. Ini disebabkan Shaw dan Malacia sama-sama rentan mengalami cedera sehingga Ten Hag butuh pasukan baru di posisi tersebut. Dilansir Sky Sports, MU punya target transfer baru untuk posisi itu, mereka berminat untuk merekrut Tyrick Mitchell dari Crystal Palace. Menurut laporan itu, kans MU untuk mendapatkan jasa Mitchell di musim panas ini cukup terbuka lebar. Ini disebabkan kontrak sang bek di Crystal Palace habis pada tahun 2025 mendatang, sementara hingga saat ini ia belum mau memperpanjang kontrak di Palace. Klub Premier League, Chelsea belum akan berhenti belanja. The Blues dilaporkan akan menuntaskan transfer ketujuh mereka di musim panas ini, yaitu seorang kiper. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea akan segera mengesahkan transfer ketujuh mereka. Mereka akan mendatangkan Philip Jorgensen dari Villarreal. Menurut laporan Romano, Chelsea dan manajemen Villarreal sedang aktif berdiskusi dalam beberapa hari terakhir. Chelsea dikabarkan sudah menaikkan tawaran mereka untuk sang kiper, nilainya dikabarkan berada di atas angka 20 juta euro. Saat ini Chelsea dan Villarreal sedang mendiskusikan bagaimana struktur pembayaran transfer ini dan sang kiper akan jadi milik mereka.